Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel edukasi. Teman-teman di Rayudi Channel, salam otomotif buat teman-teman semuanya. Semoga harinya menyenangkan ya, tetap jalankan aktivitas dan semoga sukses teman-teman. Sehat selalu kita dan seisi rumah kita, teman-teman. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya ya, amin. Pada video kali ini teman-teman, saya sedang mengerjakan Suzuki Carry Pickup ya teman-teman. Ada sedikit job. Nah, jadi di video kali ini teman-teman, saya mau sedikit menjelaskan kepada kawan-kawan semuanya. Ada contoh di mobil ini ya. Jadi mobil ini tuh sebenarnya tetangga saya. Ini mobil tiap hari tidak pernah berhenti ya, kerja terus. Dan sekalinya orang yang minta benerin ini karena kalau ngerem mobil ini, kalau pas ngerem gitu ya, itu guduk 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 bunyi ya teman-teman. Nanti ntar kita akan lihat apa penyebabnya ya. Dan juga sekalian di sini orangnya minta diganti oli, filter oli, oli mesin, oli gardan, oli transmisi, kemudian suruh cek bagian-bagian yang lain. Nah, teman-teman yang punya mobil ya, misalnya yang hari-hari di jalan ya, teman-teman. Sebenarnya mobil itu kalaupun masih kita terasa sehat gitu ya, itu baiknya jangan ini teman-teman, jangan kita pakai terus. Maksudnya begini, ambil waktu ya, ambil waktu untuk mengecek, karena terkadang nanti bisa tiba-tiba ya mobil kita bisa mati di jalan, atau tiba-tiba bisa nanti tiba-tiba ada masalah rem apa karena kita tidak mengadakan pengecekan rutin ya. Maksudnya sudah waktunya servis nih, kita biarin aja, mungkin karena dananya kurang atau apa. Sebenarnya agak keliru ya teman-teman. Baiknya kita itu misalnya 4 bulan atau 5 bulan sekali mungkin ya, kalau mobil pakai rutin itu ya teman-teman bisa lakukan tune up ya. Jadi mulai dari pengecekan mesin, kaki-kaki ya, sampai kelistrikannya kita mesti perlu mengecek semuanya teman-teman, seperti itu. Karena di mobil kita ya, yang mobil jenis yang sama atau misalnya jenis mobil lain juga yang masih menggunakan timing belt, nah ini mesti waspada. Karena kalau timing beltnya sampai sempat putus di jalan, ini bahaya teman-teman. Nah, karena timing belt itu dia kadang nggak bunyi ya, tapi dia hitungannya kilometer, km ya. Jadi 80.000 km ya, 70.000, 80.000 kita harus ganti timing belt baru. Itulah sebabnya kenapa mobil mesti harus diadakan tune up atau pengecekan, karena kita menghindari namanya kerusakan pada mobil kita ya saat kita dalam perjalanan. Dan apalagi nanti bisa berakibat sampai mobil itu bisa overhaul atau turun mesin, itu gunanya. Nah, mobil ini aja untuk olinya aja udah ada kerak lumpur ya. Hati-hati juga untuk penggunaan oli mesin teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang apa yang menyebabkan mobil ini sampai bunyi ya kalau direm tuh guduk 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 guduk? Apa penyebabnya? Coba kita lihat ya teman-teman. Saya bongkar dulu kaki-kaki bagian depan ya. Kita bongkar copot ban sebelah kanan. Coba kita lihat. Nah, di sini saya lepas ban sebelah kanan, kita buka. Nah, ternyata ini setelah kita cek ya, bunyi gudug 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 ngaung 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 gitu kalau direm itu ya, serem ya. Ternyata ini masalahnya ada di kanvas rem. Nih, kanvas remnya sudah habis ya teman-teman, dan kelihatan juga sudah kena ke piringan disc brake-nya ya, cakram ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita buka di sini, kita biar lebih jelas kita lihat. Nah, buat teman-teman yang mau gantikan kanvas rem, mobilnya misalnya Colt 120 SS atau Carry ya, pickup atau sama lah Carry ya, atau mobil lainnya ya, kurang lebih seperti ini prosesnya ya. Jadi ada dua baut kita kendorkan, satu baut bawah kita copot, atas kita kendorkan, lalu kita dorong ke atas. Nah, seperti ini, coba lihat. Ini sudah habis kan? Ini udah sampai kena pelat nih ya. Nah, ini kan sayang banget piringannya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa sampai mobil itu direm, jalan itu bunyi gurur kayak ngeraung-raung gitu ya. Ini penyebabnya. Nah, jadi maksud saya teman-teman, di sini kita tuh jangan tunggu sampai kondisi seperti ini. Itulah pentingnya mobil kita harus adakan pengecekan rutin ya. Walaupun mobil itu untuk kita pakai operasional ya, apalagi mobil itu muat barang ya, itu mesti rajin kita cek. Ya, ini baru
masalah di kanvas rem saja, bagaimana kalau di masalah lain ya, semacam misalnya seperti saya bilang tadi, mengalami timing belt putus ya, kemudian oli-oli mesin mulai rembes. Nah, ini yang mesti teman-teman pahami ya teman-teman. Nah, di sini untuk kanvas remnya ini kita pakai yang original Suzuki. Itu kalau untuk mobil jenis yang sama, Mitsubishi SS sama ya Colte, itu dia harganya sekitar 130.000 ya, kurang lebih harganya segitu kalau yang bagus, yang termasuk ori ya, mungkin bisa sampai 150.000. Kalau yang KW-KW itu bisa 80-70.000. Di sini kita beli yang bagus aja sekalian. Nah, untuk penggantian kanvas rem depan, kalau teman-teman nggak punya alat ngepres ya, ngepres piston, kita kan mesti kembaliin pistonnya ke dalam nih, supaya nanti kanvas baru bisa masuk, karena kanvas baru kan lebih tebel. Sebetulnya kalau ada alat press ya lebih bagus ya, jadi tanpa kita membuka nepel. Nah, kemudian kita masukin kanvas rem yang lama ya, karena kanvas rem baru ini udah jelas nggak bisa masuk karena piston sudah terlalu banyak keluar ya. Kita masukin dua-duanya kanvas rem lamanya. Nah, kemudian nepel yang tadi kita buka, lalu kita tekan seperti ini. Bisa menggunakan obeng. Nah, sampai nanti minyak ini keluar, ini tandanya piston bergerak masuk ke dalam. Jadi kita kasih tekanan ya teman-teman seperti ini ya. Bisa menggunakan obeng atau sejenisnya, yang penting bisa dorong ke dalam. Nah, kalau pas didorong nggak keluar, bisa jadi nepelnya mampet atau pistonnya macet. Nah, setelah itu kalau pistonnya sudah masuk seperti ini, coba lihat. Nah, ini kan piston udah masuk nih. Nah, jadi ini sudah bisa kita pasang kanvas rem yang baru. Nah, ini buat teman-teman kalau baru pertama kali tahu ya, mobilnya sendiri bisa teman-teman kerjakan ya. Walaupun masih pemula, teman-teman nggak masalah, kita hanya pakai kunci 12, satu, kunci 10, obeng tang aja ya. Kemudian di sini ada platnya. Nah, ini kita nanti ganjal di kanvas rem yang baru, teman-teman. Nah, jadi bagaimana kita bongkar yang satu sebelah, misalnya kiri atau kita kanan, ya begitu juga sebelahnya sama, teman-teman. Ya, penting kita sudah mulai kerja nih, mulai kita kerjakan, kita ganti nih, nanti kita akan paham sendiri ya. Yang penting jangan lupa untuk pada saat pengerjaan kita perhatikan baik-baik. Nah, untuk pengecekan rem ini kalau sudah selesai, jangan lupa teman-teman juga mengecek bagian kaki-kaki, misalnya kayak terot, ball joint ya kan. Kemudian lower arm itu kita perlu adakan pengecekan semua, teman-teman. Jadi mumpung mobil di bengkel kan ya, jadi kita baiknya kita kerjakan sekalian. Ini untuk kanvas depannya, coba lihat ya, ini sudah habis banget kan, kiri kanan sudah kita ganti. Nah, kemudian untuk bagian belakangnya ya sekalian kita bongkar ya teman-teman. Ini juga mau ganti kanvas rem belakang sekalian. Buat teman-teman yang mau ganti kanvas rem belakang, kurang lebih seperti ini ya. Ada, kita masukin baut 12 untuk mendorong tromol. Nah, nanti nampak dalamnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau buka ya, ada spi ini kiri kanan dua ya. Nah, tinggal kita buka, tekan pakai tang. Kemudian bawahnya dua ada per. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan, karena di bagian piston ini kadang suka macet atau bocor. Jadi pastikan bagian piston ini tidak macet, karena kalau macet percuma aja gantikan pas rem. Pas rem tidak bisa berfungsi. Pada saat menarik rem tangan, kalau rem tangannya sudah jauh ke atas, nah udah sampai di ujung, itu bisa jadi kan pas rem kita mulai tipis. Oke, jadi penggantiannya kurang lebih seperti ini aja teman-teman untuk bagian belakang.
Ya, seperti ini ya teman-teman, ini sudah selesai. Jadi bagaimana kita buka satu sisi sebelah kiri atau kanan, nah begitu juga sebelahnya. Nah teman-teman, jadi demikian aja video kali ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman untuk saling berbagi, untuk edukasi ya buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe channel ini dan kita terus berbagi hal-hal yang edukasi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kita hanya berbagi saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam teman-teman. Rayu di channel. Bye.